Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa ketemu kembali dalam rangka kajian rutin di setiap 1 bulan sekali. Masuk ke ruang kelas online, ruang kelas tematik di Lembaga Lipikinas dalam rangka mengikuti kuliah umum. Yang materi adalah Ulumul Quran. Dinamakan ulumul Quran ini ilmu mempelajari tentang pernik-perniknya Quran. Perlik-perliknya Quran, detailnya Al-Quran. Entah hikmah di balik kata atau hikmah di balik harokatnya atau perubahan lafadznya. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang suatu kalimat di Al-Quran yang berbunyi mithqala darrotin. Kalau diartikan per kalimatnya mithqala darrotin seberat darroh. Mithqala darrotin seberat darroh. Dari berbagai macam catatan dalam kamus, darrotin bisa termasuk artinya terjemahannya anak semut hitam. Mithqala darrotin seberat darroh, seberat anak semut hitam. Kita buka dulu dari catatan lafaz di Al-Quran ada kalimat mithqala darrotin. Tepatnya tercantum di surat Az-Zalzalah ayat 7. Ini saya baca per kata dulu ya. Faman maka barang siapa, arti per kalimatnya. Yakmal mengerjakan atau berbuat. Urutan mengartikannya loncat. Dari yakmal loncat ke lafadz khairan. Kalau membaca Quran urutannya dari kanan ke kiri. Tapi kalau menerjemahkan Quran kadang urutannya loncat. Nah, loncat. Kenapa loncat? Karena bermaksud kepada mendekatkan objek kepada predikatnya. Fama ya'mal maka barusan mengerjakan apa? Loncat. Khairon, yakni suatu kebaikan. Kebaikan bagaimana? Mithqala darrotin seberat darroh. Ya rohu, ya roh kalau perkata dia melihat dalam kurung pakai niscaya terjemahannya. Niscaya dia melihat. Mana tandanya niscaya? Karena ada man di sini. Ayo yang merasa masuk ruang kelas ini anggota kelas paket 7, insya Allah sudah paham bahwa man ini namanya isim syarat. Isim bermaksud syarat. Satu paket ada jawabnya, yakni ya roh. Niscaya dia melihatnya, melihat balasannya. Arti perkalimatnya, faman ya'mal maka barang siapa mengerjakan khairon kebaikan, mithqala darrotin seberat darroh, yarohu niscaya dia melihat dalam kurung balasannya. Apa sih darrotin dalam lahir ini? Ilustrasi gambarnya adalah anak semut hitam. Ini pas gelap malam ya, kalau di senter baru kelihatan. Anak semut hitam seberat darroh, seberat anak semut hitam. Kalimat Az-Zalzalah ayat 7 ini lengkapnya tepatnya di surah Al-Zalzalah 1 sampai dengan 8. Ini saya copy paste dari Quran Standar Depak atau Kemenak dari surat Az-Zalzalah. Ini saya baca langsung kepada terjemahannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa qolal insanu malaha dan manusia bertanya, mengapa bumi dalam kurung jadi begini? Tanda tanya. Yaumaidin tuhaditsu akhbaroha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bianna robbaka auhalaha. Karena sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sebingungan itu kepadanya. Yaumaidi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Fama yamal mithqala darotin khairan yarahu. Akhir yarahu ya. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Wama yamal mithqala darotin syarran yarahu. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ini terjemahan bebas, arti per kalimat dari surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 8. Kita bahas yang ayat nomor 7 ya. Ada kalimat
Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarau. Sekarang kita buka catatan yang ayat nomor 7 pada tampilan berikutnya. Ayatnya berawalan fa, faman maka barang siapa. Ini fa ini ada isyarat bermaksud huruf. Jenisnya huruf, huruf bermaksud menindaklanjuti berita yang ada di ayat 1 sampai dengan 6 tentang kegonjangan akhir zaman, tentang peristiwa peralihan masa dunia ke masa akhirat. Itu ada masa peralihannya, kegoncangannya itu. Sebentar ya, ada gangguan sinyal sebentar. Setelah Allah beritakan ayat 1 sampai dengan 6, maka ini meresponnya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat darah, ini saya dia akan melihat balasannya setelah mengetahui berita dari 6 ayat ini. Bahwa bumi digoncangkan nanti, bahwa bumi mengeluarkan isi beban beratnya itu, bahwa manusia nanti bertanya-tanya kenapa bumi seperti ini. Kalau itu bumi berbicara mengeluarkan apa yang akan dia kabarkan kepada manusia. Dan Allah mewahyukan kepadanya itu bisa berkata-kata mengungkapkan isi perasaannya bumi itu. Pada waktu itu manusia bangun dari kematiannya dalam keadaan bermacam-macam untuk melihat amal-amalannya mereka masing-masing. Maka nah ini, jadi bermaksud ini lanjuti berita yang di surat Az-Zalzalah 1 sampai dengan 6. Maka barang siapa. Sekarang kita bahas mengenai urutan kalimatnya. Di nomor 7 ini berbunyi faman terus yakmal mithqala darotin khaironya diakhirkan. Faman maka barang siapa yamal mengerjakan mithqala darotin seberat darroh khairun kebaikan. Ya nisa dia melihat balasannya. Misalnya kalimat khaironnya didahulukan. Misalnya didahulukan dari mithqala darotin maksudnya. Ya'mal khairon mithqala darotin. Kayak tadi menerjemahkannya dari ya'mal kan loncat khairon. Ya kan ya tadi ya. Kaidah menerjemahkannya ya'mal loncat khairan. Faman ya'mal maka barang siapa mengerjakan kebaikan. Misalnya berbunyi seperti ini. Faman ya'mal khairan mithqala dzarratin yarahu. Misalnya seperti itu ya misalnya. Tentu berbeda pemahamannya. Kalau khairan didahulukan dengan khairan diakhirkan. Meskipun terjemahannya ya'mal langsung khairan. Itu terjemahannya. Urutan menerjemahkannya maksudnya. Tapi tulisan di Al-Quran khairan dijauhkan dari ya'mal. Oleh Allah firman-Nya dijauhkan dari ya'mal. Misalnya kita bayangkan khairan didekatkan dengan ya'mal. Jadi didahulukan daripada miskola darotin. Misalnya kita bahas atas dulu lafadz khairan didahulukan daripada miskola darotin. Apakah beda pemahamannya dengan khairan diakhirkan? Berbeda. Apa bedanya? Yang pertama adalah kalau khairan didahulukan. Jika khairan didahulukan maka bermaksud amalannya, ya amalannya mengarah kepada objeknya. Karena objeknya langsung dekat kata kerjanya. Ngerjakan apa? Kebaikan. Langsung mengarah kepada objeknya kalau khairan didahulukan daripada lafat misqala darotin. Ini apa, isyarat dari khairan didahulukan maka berkesan barang siapa mengerjakan kebaikan, mengerjakan suatu apa kebaikan yang berwujud objeknya ada di situ. Nah, misalnya teman saya haus, butuh minum, maka saya mengerjakan kebaikan berupa apa? Ngasih minum kepada teman saya. Kan minumnya ada ini. Itu namanya yakmal khairon bahasa Arabnya. Khairon didahulukan, yakmal khairon. Meskipun minumannya itu apa ringan, tidak seberat minuman yang pernah saya terima dari teman saya dulunya itu. Nah, ini kalau khairon dahulukan maka bermaksud yakmalnya itu mengarah kepada objeknya. Yakmal khairon mengerjakan objek berupa kebaikan yang kadar beratnya seberat anak semut hitam. Lah kalau khairon diakhirkan, kalau diakhirkan yakni bermaksud jika khairon diakhirkan maka bermaksud amalannya mengarah kepada caranya, caranya untuk menghasilkan objek. Nah, makanya oleh Allah didahulukan miskola darotin untuk memunculkan khairon. Barang siapa mengerjakan sesuatu
yang ringan-ringan yang bisa menghasilkan khairan gitu katanya. Bangsa mengerjakan yang ringan-ringan, kayak ringannya anak semut hitam, ringan perbuatannya, ringan amalannya, tapi membuahkan kebaikan. Nah, ini namanya karena khairan diakhirkan bermaksud caranya, cara mengamalkan sesuatu untuk menghasilkan khairan. Ini hikmah dari khairan didahulukan dengan diakhirkan. Kalau didahulukan bermaksud amalannya mengarah kepada objeknya. Tapi kalau khairan diakhirkan, amalannya mengarah kepada caranya untuk menghasilkan objek. Jadi khairan didahulukan dengan diakhirkan beda pengertiannya. Ya Kak, bahasa Indonesia misalnya ya. Misalnya saya berkata ini, wah warga sekalian, ini mobil bekas. Ini bekas mobil. Coba kita bayangkan, beda apa sama? Ini mobil bekas dengan ini bekas mobil. Dibolak-balik kalimatnya beda ya. Mobil bekas dengan bekas mobil. Beda ya. Kalau mobil bekas berarti mobil bekas pakai alias second bekas orang pakai. Tapi kalau ini bekas mobil berarti dulunya mobil sekarang tinggal casingnya doang, casingnya saja dipakai kios misalnya ya. Nah, itu namanya ini bekas mobil. Dulunya mobil sekarang bukan gitu ya. Nah, kalau ini mobil bekas, ya ini dulu sampai sekarang tetap mobil, cuma bekas pakai orang, bekas dipakai orang. Itu bedanya mobil bekas dengan bekas mobil. Sama di sini. Khairin dahulukan dengan beda pengertiannya. Ini mengenai khairon ya kita bahas. Jadi Ya'mal mengerjakan urutan terjemahnya Ya'mal khairon. Tapi tulisannya Ya'mal miskola dordin khairon diakhirkan tulisannya. Kalau terjemahnya Ya'mal khairon. Urutan mengartikannya Ya'mal loncat khairon. Tapi tulisannya khairan diakhirkan oleh Allah dalam ayatnya. Karena bersyukur pada caranya untuk menghasilkan objek khairan. Berikutnya, jika khairan didahulukan maka bermaksud amalannya mengarah pada objeknya. Misalnya, ya'mal khairan berupa apa? Berupa misalnya sodako atau berinfak berwujud. Misalnya secangkir kopi. Kalau khairan dahulukan, gini contoh ilustrasinya. Kalau khairan didahulukan. Misalnya saya sodako, secangkir kopi untuk teman. Yakni saya mentraktirnya secangkir kopi yang mungkin harganya kopi tidak semahal secangkir kopi yang saya pernah ditraktir olehnya. Contoh misalnya minggu kemarin saya ditraktir teman minum kopi tapi di kafe. Kafe kan kopinya mahal. Nah, ternyata minggu ini saya pengen balas budi berupa apa? Saya gantian yang menraktir dia. Tapi karena saya budgetnya itu minim, karena akhir bulan budgetnya minim, maka dia saya traktir minum kopi tapi di warkop. Ya, kopi selevel warkop, warung kopi, bukan di kafe. Nah, beda kan ya? Kopi di kafe dengan kopi di warkop itu beda. Beda gengsinya, beda kadarnya, beda mutunya, dan sebagainya. Nah, ini karena berarti kopi yang pernah saya ditraktir olehnya dengan kopi sekarang giliran saya mentraktir itu beda kadar kopinya. Kalau kopi saya Mitkola Darotin, ya ini ya bobot kopinya, bobot pengertian harganya, harga kopi yang saya traktir ke dia itu lebih murah dibanding harga kopi yang dia pernah traktir kepada saya. Itu namanya saya berbuat khairon miskola darrotin. Saya mengamalkan perbuatan sedekah kopi yang kopinya miskola darrotin, yang ringan kopinya. Ringan pengertian murah, murahan kopinya. Tempatnya di warung lagi, bukan di kafe. Nah, ini karena murah, maka saya traktir dua minuman. Ya, ini teh sama kopi. Ya, ini kalau bahasa Sunda, ini teh, kopi. Maaf ya, bahasa Sunda. Yang sebelah kiri teh, yang sebelah kanan kopi. Ini teh, kopi. Ya. Buat temanku, silakan duduk. Ada apa? Ini teh, kopi. Ya. Sebelah kiri teh, sebelah kanan kopi. Ini teh, kopi. Nah, silakan pilih mana, teh atau kopi? Ini teh, kopi. Ini contoh kalau khairon didahulukan. Berarti kadar khaironnya hanya apa ringan, miskola darotin ringan. Kopi traktiran dari saya lebih ringan harganya dibanding kopi traktiran dia kepada saya. Itu kalau khairon didahulukan. Ini ilustrasi sederhana seperti itu. Sekarang dibalik lah, kalau khairon diakhirkan kayak di Al-Qur'an, khairon diakhirkan. Begini ilustrasinya.
Jika khairon diakhirkan, maka bermaksud amalannya mengarah kepada caranya untuk menghasilkan objek. Misalnya, tetap sama ya tentang masalah kopi ini. Misalnya, saya sodako berupa secangkir kopi untuk teman saya. Ya, ini tanpa sepengetahuannya, sayalah yang mentraktirnya. Misalnya, ngumpul bareng ya, 10 orang. Nah, ada teman saya di situ, dia nggak tahu bahasa yang ngebosi. Dia nggak tahu. Saya mentraktirnya. Dan setelah apa, sebelum dia datang, sayalah yang menghalau. Barangkali ada tiba-tiba seekor kecoa tiba-tiba akan menghinggapi kopinya teman saya itu, maka saya menghalaunya ya, supaya pergi, nggak menempel di cangkir kopinya. Jadi amalan saya menghalau binatang serangga tersebut itu namanya amalan miskoladarotin yang tidak diketahui olehnya. Jadi saya punya cara menjaga kopi teman saya supaya nyampe ke tangan dia dengan aman, aman dari gangguan diambil orang kopinya, atau aman dari gangguan serangga, aman dari racun sianida, maaf ya, biar kita ingat sianida ini, aman dari racun sianida, pokoknya aman ya, aman dari keharamannya. Nah, jadi itu namanya usaha. Oh, berarti itu namanya khairan diakhirkan. Mengerjakan suatu amalan yang tersembunyi, nggak diketahui oleh teman saya, untuk saya bisa menghasilkan khairan, menghasilkan kopi nyampe di tangan dia. Itu kalau khairan diakhirkan. Nah, ini hikmahnya. Berarti ibaratnya mengerjakan sesuatu yang tersembunyi, yang nggak bisa diraba orang lain, yang nggak bisa dilihat orang lain, yang itu menghasilkan khairan. Itu namanya khairan diakhirkan. Berarti ilustrasinya, saya sodako berinfak secangkir kopi untuk teman. Ya ini tanpa katakan miskola darukan ya, karena miskola dahulukan, jadi tanpa sepengetahuannya, sayalah yang mentraktirnya. Dan saya pula yang menghalau seekor kecoa tadi tiba-tiba akan menghinggapi kopinya. Maka saya jaga dengan aman, sampailah kopi itu, objeknya kopi, sampai ke tangannya. Jadi usaha saya mitkola darotin menghasilkan khairan, kopi yang aman bagi teman saya. Pas dia datang, silakan milih mana? Ini teh, kopi. Pilih mana? Kopi atau teh? Namanya warkop ya, warung kopi. Masa ke warkop minumnya teh? Ya. Lah kalau minum teh namanya warteh dong, ya. Kalau warteh, warung teh. Kalau warkop, warung kopi. Harusnya ya ke warkop minum kopi, jangan minum teh, ya. Maaf ya, biar nggak ngantuk. Berikutnya, itu Pak Kutopras baru datang ya. Silakan duduk, benar, silakan duduk. Lanjutannya ya. Terus apa lagi hikmahnya kalau khairun dahulukan? Jika khairun diakhirkan, ini akhirkan ya, diakhirkan, maka pertemuan lafadz darotin ketemu kho, tin khaira, tin khairon, itu melahirkan pendeknya waktu bacaan yang membicarakan hikmah. Begitu pula nomor 8. Oleh Allah, syaronnya diakhirkan. Nggak berbunyi, yakmal syaron mithqala darrotin. Nggak gitu. Jadi syaron pun oleh Allah nggak diletakkan dekat yakmal, tapi diakhirkan juga. Apa hikmahnya saron juga diakhirkan? Jika saron dan khairon diakhirkan, contohnya saron diakhirkan, maka pertemuan lafat darotin ketemu syatin sya melahirkan lamanya waktu bacaan yang mengisyaratkan hikmah. Terbuktikan ya, tinho bacaan idhar langsung, nggak ada sekian detik jeda waktu untuk berhenti. Tinho langsung. Tapi kalau tin ketemu sya, ini berlaku ikhfa ini. Pelan-pelan merambatnya. Tin sya. Daratisa. Nah, merambatnya tin itulah namanya lamanya waktu bacaan. Oh, berarti membaca darotin ketemu sya itu lebih lama dibanding baca darotin ketemu kho. Nah, ini ya. Ini hikmah. Coba kita bayangkan. Misalnya dalam ayatnya apa berbunyi khairon letaknya dekat yakmal. Berbunyi yakmal khairon mithqala darrotin. Begitu pula syaron Allah letakkan dekat yakmal. Misalnya berbunyi yakmal syaron mithqala darrotin. Nah kalau khairon dan syaron sama-sama dekat yakmal, maka nggak ada bedanya bacaannya. Karena khairon tanwin ketemu mim. Khairom, syarom, sama-sama nggak ada bedanya. Ya kan ya? Sama-sama nggak ada bedanya. Maka berarti filosofinya hilang. Filosofinya hilang kalau khairon didahulukan dan son didahulukan. Filosofinya hilang. Nggak ada hikmah. Nggak ada muatan hikmah. Nah, ternyata oleh dalam ayatnya khairon diakhirkan dari miskola darotin.
Gitu. Saron diakhirkan supaya ketika tin ketemu kha beda dengan tin ketemu sya, supaya beda. Bahwa kebaikan beda dengan keburukan. Gitu hikmahnya filosofinya. Supaya beda. Kebaikan beda dengan keburukan. Tapi kalau khairon dan saron di dekat yakmal, nggak ada bedanya berarti. Ini hikmahnya ya. Tin kha. Tin kha. Tin ketemu kha, baca cepat. Tinsa, bacanya merambat pelan-pelan masuknya. Nah, warna biru tin ketemu syah, lamanya waktu bacaan. Warna merah tin ketemu kha, pendeknya waktu bacaan. Ini hikmahnya kalau khairon diakhirkan supaya pertemuan tin ketemu kha itu cepat membacanya. Begitu pula saron diakhirkan supaya pertemuan bacaan tin ketemu syah lama merambat membacanya. Sekarang contoh muatan isyarat hikmah. Hikmahnya apa ya? Kita buka catatan hadis Rasul. Saya buka dulu ya, dua sekaligus kita bandingkan. Faman ya'mal maka barang siapa mengerjakan khairan kebaikan mithqala darrotin seberat darrah yarahu nisa dia melihat balasannya. Wa may ya'mal dan barang siapa mengerjakan syarron keburukan. Kalau berkata keburukan arti kasarnya kejahatan. Keburukan mithqala darrotin seberat darrah yarahu niscaya melihat balasannya. Titik. Garis warna merah darrotin ya, darotnya di sebelah kanan merah ya, dengan darotnya sebelah kiri warna biru. Ini maaf ya, saya tulisan Arabnya copy paste dari Quran Standar Madinah. Apa? Quran Standar Madinah ada isyarat penulisannya. Ya ini apa? Contohnya kita lihat sebelah kanan. Darotin, tanda kasroten berbunyi tin, itu tulisannya garisnya sejajar kanan kiri. Tin. Bermaksud bahwa isyaratnya bacanya idhar. Tinho. Tapi kalau tanda kasroten digeser jenjang seperti ini, miring, nggak sejajar, itu bacanya tidak idhar. Entah iklab, entah idgham, ikhfa, pokoknya nggak idhar pokoknya. Tisar, tisar, ya kan, tisar. Kedua saron, ron, fathaten, digeser tulisannya, tidak sejajar, supaya tidak idhar. Saroi, saroi ya kan ya. Nah ini contohnya. Oh, berarti dengan kita baca Quran pakai Quran Madinah, terbantukan dengan kode-kode penulisan harokatnya. Kapan berbunyi tulisan doma kembar atau doma pakai topi, berbeda pula isyaratnya. Kasroten sejajar dengan kasroten miring, berbeda pula maksudnya. Ya. Nih, darotin ya, beda kan kasrotennya. Darotin, kasroten sejajar sebelah kanan. Sekarang sebelah kiri darotin kasrotennya miring ya kan tidak sejajar. Ada isyarat ini. Ini bedakan. Quran Darul Madinah ada kode penulisannya. Supaya bermuatan hikmah ketika membaca ini berkesan. Lanjutannya, lafaz darotin warna merah yang sebelah kanan dibaca lebih pendek daripada darotin yang warna biru sebelah kiri. Ya, darotin sebelah kanan lebih pendek. Kenapa tin ketemu kho? Darotin kho pendek. Jadi hitungan gitu kan apa ketukannya pendek tinho. Sedangkan kalau tinsar ketukannya merambat. Hikmahnya apa ya? Darotin kok dipendekkan sebelah kanan? Pendeknya waktu bacaan darotin yang warna merah bermaksud cepatnya balasan kebaikan yang diterimanya. Sedangkan darot tinsar, tinsar, karena tinnya merambat lama menuju sa, lamanya waktu bacaan darotin warna biru bermaksud tenggang waktu lamanya balasan keburukan yang diterimanya. Nah, dari sini udah isyarat hikmah ini. Barang siapa mengerjakan kebaikan, Allah balas langsung. Dan sebaliknya, barang siapa mengerjakan keburukan, Allah balasnya nanti, dipending dulu nanti. Nah, ini ya. Contoh catatan dari hadis Rasul. Ini saya baca per kalimat ya. Ya kulullahu Allah berkata, Ida aroda abdi jika apabila hambaku menginginkan. Saya baca an ya, nggak pakai tajwid perkata. An yakmala untuk mengerjakan. Sayiatan keburukan. Fala ini Allah berkata berapa malaikat ini? Berapa malaikat? Fala taktubuha maka janganlah kalian menulisnya wahai para malaikat alaihi atasnya hatta ya'malaha sehingga dia mengamalkannya atau mengerjakannya. Fa'in amilaha maka jika dia mengerjakannya kalau perkata alifnya doma fa uktubuha maka tulislah ia bimisliha dengan semisalnya
Wa in tarokah dan jika dia meninggalkannya alias nggak jadi nuruti kemauan buruknya itu min ajli dari sebab takut padaku fauk tubuha maka tuslah ia lahu baginya hasanatan satu kebaikan. Gitu. Jadi tenggang waktu lama bacaan darotin yang warna biru bermaksud lamanya malaikat menunggu untuk mencatat. Wahai malaikat, ini kata Allah, wahai para malaikat, malaikat pencatat maksudnya ya, ida aroda abdi, masih aroda loh ya, masih ingin, masih rencana, masih ingin, belum realisasi. Kalau hambaku punya rencana ingin keburukan, jangan ditulis dulu, kan masih ingin gitu ya. Ini saya improve dialognya biar dramatis. Allah dengan para malaikat. Wahai malaikat, jika hambaku ingin berbuat sayiatan, kalau masih ingin, jangan tulis dulu. Kan belum berbuat. Nah, kalau dia jadi berbuat, maka tulislah satu keburukan. Tapi kalau nggak jadi membatalkan, ingin tapi nggak jadi, ya, maka berarti kan meninggalkan niat buruknya itu. Maka tulislah satu kebaikan karena ada amalan tanha anil faksai bagi dirinya mencegah dirinya tidak berbuat faksa wal mungkar masalahnya. Jadi suatu kebaikan. Asalkan meninggalkan itu karena takut kepadaku. Ini contohnya barang siapa berbuat saron, keburukan, masih ingin berbuat, belum dicatat karena masih ingin. Kalaupun ternyata berbuat sungguhan, dicatat satu keburukan tidak dilipat ganda satu keburukan saja. Nah, tapi kalau nggak jadi ditulis satu kebaikan. Ini contohnya darotinsa tinnya merambat. Malaikat nunggu lama. Kapan dia ngerjakan ya? Masih ingin misalnya si A besok Kamis niatnya menipu orang. Masih niat, masih rencana. Malaikat siap nulis ini. Kapan ya realisasi ya? Jadi apa enggak besok ya gitu. Nah, darotinsa tinnya lama merambatnya selama malaikat nunggu jadi apa enggak itu rencananya. Ini contoh yang keburukan. Sekarang kebaikan. Waida aroda dan jika dia menginginkan an ya'mala untuk mengerjakan hasanatan kebaikan, falam ya'malha. Kalau berkata maka belum atau sedangkan belum dia mengamalkannya, masih ingin loh ya, belum mengamalkannya, nggak realisasi maksudnya. Fa'uk tubuha maka tulislah ia lau baginya hasanatan satu kebaikan. Faida amilaha maka jika dia mengamalkannya atau jadi mengerjakan rencananya itu fauktubuha maka teruslah ia lahu baginya biasri amsalia dengan 10 kali semisalnya ila sabimiatin sampai 700. Pendeknya waktu bacaan darotin ketemu khotin kho bermaksud cepatnya malaikat untuk mencatat. Meskipun masih ingin. Contoh sederhana gini misalnya. Ya Allah, saya berniat nanti malam saya sholat tahajud. Niat sudah ada. Ya, niat kan ingin arodan, ingat. Nah, kemudian ikhtiar berupa apa? Berupa jam waker dikerasin volumenya. Alarm dikerasin volumenya. Ternyata saya nggak bangun. Karena begitu capeknya, karena begitu lelapnya, saya nggak bangun. Nah, kalau ingin saja tapi nggak ada realisasi bangun tahajud, ditulis satu kebaikan, ditulis. Nah, ini ya. Jadi apa yang diinginkan tulis langsung, meskipun nanti batal pada urusan nanti. Kayaknya ke sana ini. Berarti barang siapa merencanakan kebaikan, rencana aja loh langsung tulis. Ya, tin khaira. Masih aroda ini Allah perintahkan tulis satu kebaikan, meskipun masih ingin. Ya, tulis satu kebaikan, meskipun masih ingin. Ya, urusan besok batal apa enggak, urusan nanti. Hikmahnya ke sana ya. Ini contohnya tin ketemu kho, makanya dipendekkan bacanya tin kho. Nah, supaya apa khaironya itu cepat ditulis meskipun masih ingin. Ini mana filosofi kenapa tin kenapa khairon diakhirkan maksudnya supaya pertemuan baca tin kho cepat membacanya, cepat malaikat mencatat. Nah, tin syarra meramat bacanya. Selama malaikat begitu pula selamanya malaikat menunggu kapan mencatatnya. Ini ya hikmahnya filosofi syarron atau filosofi bacaan ikhfa sama idhar ke sana filosofinya. Tin kho idhar langsung dicatat karena khairon. Tin sya ikhfa merambatnya pelan-pelan masuknya lama nyatanya nanti nyatatnya nggak langsung. Nah, ini hikmah dari khairon diakhirkan dan saron diakhirkan. Berikutnya, sekarang kita bahas miskola. Apa sih miskola? Ini dalam tinjauan kelas
tingkatan paket 4. Ayo, yang merasa anggota kelas paket 4 di Filipina, yang masih orang ini, itu duduk paling belakang, 4 orang itu bersandar itu selonjoran, itu paket 4 itu. Ya kan ya? Halo, paket 4 itu. Ya Ustadz, kami paket 4. Emang kenapa Ustadz? Ingat paket 4 itu belajar tentang isim-isim mustaq. Satu isim pecah jadi 9 nama isim. Isim mustaq ada 9. Termasuk namanya adalah isim alat, ismul alati. Istilah ini dipelajari kelas paket 4 di Lebikin Nas. Ismul alati, nama alat. Mithqala, wazannya polanya mif'ala. Minal fi'li dari kata kerja, fakuliatkul artinya berat. Eh, apa sih mithqala, mif'ala? Nama alat. Alat apa? Suatu alat untuk memberatkan timbangan di akhiran nanti itu. Nah, alatnya pakai apa dong? Darroh. Ini contoh ilustrasinya anak semut hitam. Ya, ini mithqala. Ini pelajaran kelas paket 4 dia bikin nas ini. Karena mif'ala, mithqala, ismul alati. Ya, ya. Karena ini kelasnya campur jadi satu, ya semuanya ngumpul jadi satu. Saya akan menyapa berbagai anggota kelas paketnya masing-masing. Mithqala pelajari kelas paket 4. Ya, toh, insya Allah paham pasti 4. Miskola, mif'ala, ismul alati. Apa sih miskola? Alat untuk memberatkan. Maka dengan seberat. Memberatkan timbangan. Dengan nanti seberat apa? Anak semut hitam. Gitu. Ini tinjauan bahasa mengenai miskola. Alat untuk memberatkan timbangan. Yang ditimbang apa? Yang ditimbang di akhirat? Yang ditimbang adalah ada 3 nanti. Yang pertama adalah amal perbuatan manusia, gerak fisik tangan kita, gerak fisik kaki kita, gerak fisik mata kita, gerak fisik maaf ya mulut kita, ucapan ngomong apa saja itu ditimbang nanti perbuatannya. Yang kedua manusianya yang beramal perbuatan juga timbang. Manusia bobot apa manusia bobot badannya itu ditimbang. Yang ketiga lembar catatan dari para malaikat. Catatan berisikan amal perbuatan manusia juga ditimbang. Yang ditimbang ada 3 ya, perbuatannya, manusianya, dan catatannya. Perbuatan apa? Ya gerak dan suara ditimbang. Manusianya apanya? Ya bobot badan itu gemuk apa kurus ditimbang. Terus apalagi catatan buku amal baik buruk dari para malaikat ditimbang juga. Yang dibawa malaikat pencatat maksudnya. Ditimbang taruh di daun timbangan. Ada 3. Yang pertama kita bahas paling nata dulu ya. Amal perbuatan manusia, gerak dan ucapan nanti ditimbang. Contoh misalnya. Misalnya gerak tangan saya tadi memegang secangkir kopi. Ini masih bicara kopi ya. Karena ini teh kopi masalahnya. Ini teh kopi. Misalnya gerak tangan loh, gerak tangan megang, gerak tangan menghalau kecoak tadi ya. Gerakan tangan memegang cangkir kopi untuk sedekah itu ditimbang geraknya itu. Yang kedua juga suara ucapan, ucapan kita. Maka kita diharapkan ngomong yang baik-baik aja. Jangan ngomong berupa fitnah. Jangan ngomong berupa aibnya orang. Jangan ngomongin buruknya orang. Kenapa? Suara kita nanti ditimbang masalahnya. Dan senyuman. Senyumnya itu settingan apa modus senyumannya itu natural, asli, orisinil atau demi konten. Ya. Karena sekarang banyak senyumannya itu. Senyuman yang harusnya itu cemberut, tapi karena canggihnya AI ya. Canggihnya AI dibuat senyum bisa itu ya. Orang butuhnya cemberut, dibuat senyum bisa itu. Bisa untuk mengelabui banyak orang ya. Orang lagi marah, dibuat wajahnya cerah itu bisa itu, diedit bisa itu. Canggihnya AI. Ya, senyuman nanti ditimbang. Nanti diwujudkan dalam bentuk fisik atau materi, lantas diletakkan dalam timbangan. Nah, ini maka mulai sekarang mari kita bersuara ucapan yang baik-baik saja. Kalaupun ketemu orang ya senyuman, jangan cemberut. Karena cemberutnya ditimbang nanti. Lebih baik senyum, memberatkan kebaikan masalahnya. Gerak tangan kita, kaki kita ngelangkah kemana aja, berapa langkah kakinya ditimbang jumlah langkahnya itu. Ayo yang merasa rumahnya jauh dari masjid, bersyukurlah. Ke masjid jalan kaki jauh, Ustaz, ya bersyukurlah. Gerak langkah kaki itu ditimbang gerak langkahnya itu. Bersyukurlah. Tapi jangan diakali. Ustaz, rumah saya dekat masjid nih. Saya kalau masjid muter dulu ke RT sebelah. Nggak usah berlebihan seperti itu ya. Contoh catatan dalam hadisnya. Kata Rasul kalimatani khafifatani. Ini hadis masyhur ya, semuanya terkenal, semuanya hafal semuanya, udah tahu semuanya.
Kalimatani khafifatani, kata Rasul, dua kalimat yang khafifatani ringan ala lisani atas ucapan. Ringan di lisan maksudnya. Thaqilatani, tapi berat fil mizani dalam timbangan. Habibatani, keduanya disenangi ila rohmani, oleh yang maha pengasih. Apa bunyi kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi, koma berhenti. Subhanallahil adzim. Nah ini. Subhanallah maha suci Allah wa bihamdi, dan dengan pujiannya. Subhanallah maha suci Allah al adzimi, yang maha ageng. Oh berarti kasarnya senganggur-nganggurnya kita bengong nggak bersuara, ya mari bersuara lafaz dikir ini maksudnya gitu ya. Dikirnya ringan ucapannya. Nggak harus, maaf ya, nggak harus wudhu dulu. Ini yang ke sana. Apa yang diucapkan berbobot nanti diwujudkan dalam timbangan suara ini. Apalagi udah dikirnya panjang, apa banyak, tentu memberatkan dalam timbangan kebaikan nanti. Ini contoh ya. Jadi suara lafaz, suara lisan nanti berat dalam timbangan. Ini contoh yang ditimbang amal perbuatan manusia. Yang kedua apanya? Manusianya yang beramal perbuatan. Ya, ini beratnya timbangan manusia bukan dilihat dari berat badannya, tetapi dilihat dari seberapa sering anggota badannya dipakai berbuat kebaikan. Ayo, yang merasa apa ya, gemuk atau gendut, jangan merasa, Alhamdulillah saya gendut, saya gemuk, nanti di akhirat saya ditimbang oleh Allah berat badan saya. Alhamdulillah. Jangan bersyukur dulu. Ini sebagaimana Rasul pernah katakan bahwa nanti di akhirat ada kejadian orang yang badannya gemuk, gendut, ketika melewati timbangan, ditimbang badannya, itu beratnya seperti lalat atau nyamuk. Jadi ringan, padahal gendut itu. Nah, jadi yang merasakan badannya kurus ya, jangan kecil hati, jangan pesimis. Di akhirat bisa berbobot kayak orang gendut. Tapi ada syaratnya, apa syaratnya? Asalkan anggota badannya sering dipakai kebaikan. Misalnya tangan saya sering nolong orang, tangan saya sering bermanfaat kebaikan. Ini ditimbang berat. Ya. Kaki saya sering berjalan kepada hal yang baik-baik. Ditimbang berat kaki saya. Ya. Mata saya, telinga saya sering dengar yang baik-baik aja. Ditimbang itu. Ya. Jadi mulai sekarang mari kita, mata kita, telinga kita dihindarkan lihat yang nggak benar. Dihindarkan lihat yang Allah nggak suka, yang Allah nggak ridhoi, dihindarkan supaya dia ditimbang berat. Ya. Contoh dalam cuplikan adegannya. Ini Rasul pernah bersabda kepada sahabat. Ini ada sedikit ya, sedikit penggalan cuplikan kisah gini. Suatu ketika ada sahabat Rasul namanya Abdullah bin Mas'ud. Ini dalam sejarah catat dari catatan para mufasir. Beliau itu terkenal orang itu postur tubuh itu pendek kurus. Pendek kurus. Nah, setiap ikut perang itu beliau mbak pedang itu nggak pernah panjang, pendek. Ya, karena beliau itu nggak kuat kalau megang senjata yang berat-berat, nggak kuat. Pedangnya pendek. Karena perangnya di padang pasir, maka setiap menuju medan perang, Ibnu Mas'ud ya, kalau kena angin sering roboh. Ya, ya, karena begitu kurusnya ya, kena angin roboh, angin roboh. Ya, begitu kurus kena angin roboh. Nah, para sahabat jadi tanda tanya, ini kenapa ini Abdul Mas'ud ini? Kena angin roboh, angin roboh. Kenapa ini? Apa maaf ya, apa kurang gizi? Apa belum makan? Kena angin roboh, kena angin roboh. Mereka tanda tanya. Karena kostum Arab kan, maaf ya, etnisnya Arab ya, kan pakai jubah. Jadi wujud fisik Ibnu Mas'ud nggak kelihatan dari luar karena pakai jubah. Nah, kapan ketawanya? Suatu ketika beliau jalan, pinggir jalan. Jalan menuju suatu arah ya. Nah, di pinggir jalan para sahabat sedang ngerumpi, duduk-duduk gitu, ngerumpi ya. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu jalan, kemudian diterpa angin kencang, langsung menerpa jubahnya tersingkap ke atas. Kelihatan betisnya, semuanya menoleh. Oh, ternyata kurus, makanya selama ini seling robot, ternyata kurus ya. Nah, jadi bahan buli-bulian para netizen waktu itu. Ini netizennya waktu itu ya. Jadi bahan buli-bulian para netizen waktu itu. Akhirnya apa? Rasul melihat para sahabat menghina Mas'ud, Rasul komentar. Walladzi nafsi biadihi, demi yang diriku ada di tangannya, lahuma athqalu fil mizani min Uhudin, sungguh kedua betis Mas'ud lebih berat
dalam timbangan daripada beratnya Gunung Uhud. Karena kaki beliau sering dipakai visabilillah, sering dipakai untuk perang, maka ditimbang berat di akhirat, berat. Nah, ini hikmahnya. Oh, berarti barang siapa badannya gemuk atau kurus, itu timbangan di akhirat nggak dilihat dari gemuk kurusnya, dilihat dari seberapa seringnya anggota badan dipakai kebaikan, maka lebih berbobot daripada menganggur. Makanya dalam Islam menganggur nggak boleh. Kenapa? Nganggur kan pasif. Badan nggak ngapain. Mari badan digerakkan secara manual supaya gerak badan fisik itu di akhirat memberatkan dalam timbangan. Ini ya. Ini apa manusianya yang beramal perbuatan. Kemudian lembaran catatan dari para malaikat pencatat yang nyatat amal perbuatan manusia. Ya, ini apa? Buku dari amalan Roge Patit yang beliau catat yang berisikan lembaran catatan amal manusia nanti akan diletakkan dalam timbangan. Misalnya si A menerima buku catatan amal buruk itu tebal, menerima buku catatan amal baik itu tipis. Maka kita timbangan lebih berat yang warna merah, weh, karena lebih tebal buku buruknya itu dibanding buku lembaran-lembaran kebaikan kan cuma lembaran tipis, maka kalah berat kan ya bobotnya. Tapi ketika seseorang di akhirat Allah berikan kartu, ini kartu tulisan La ilaha illallah taruh dalam timbangan yang catatan kebaikan, maka berbalik timbangannya lebih berat kepada yang catatan amal kebaikan, meskipun tipis lembarannya. Nah, sedangkan amal keburukan bukunya tebal. Bukunya tebal, banyak buruknya, banyak dosanya, bukunya tebal. Sedangkan amal kebaikan bukunya tipis. Tipis tapi karena ada kartu diletakkan dan begitu maka memberatkan. Ini para mufasir memberikan catatan kartu berupa la ilaha illallah. Kenapa kalimat ini? Ini kalimat yang mengisyaratkan bahwa apa ya ruhnya amal adalah meyakini bahwa nggak ada Tuhan selain Allah. Ini sebagai ungkapan rasa ikhlasnya dalam beramal kebaikan. Kartu ini pengaruh. Jasad kita dianggap hidup jika masih ada ruhnya. Benar ya? Ya. Roh kita dianggap hidup jika masih ada keimanannya. Terbukti Rasul berkata bahwa inna syarod dawabi aladina kafaru faum la yu'minuna gitu kata Allah. Inna sesungguhnya syarod dawabi seburu-burunya makhluk melata, yakni makhluk yang bergerak hidup di bumi. Itu adalah aladina kafaru. Kenapa orang kafir kok buru? Padahal itu hidup mereka karena tidak beriman. Oh berarti baru siapa hidup secara roh tapi nggak ada imannya percuma hidupnya itu. Allah nggak akan menghargainya. Oh berarti roh tetap berharga kalau ada keimanannya dalam diri orang itu. Berarti roh kita dianggap hidup jika masih ada keimanannya. Sedangkan keimanan kita masih dianggap hidup jika masih ada amal solehnya. Amal soleh kita dianggap hidup jika masih ada keikhlasannya. Karena rohnya amalan adalah keikhlasan. Puncak pengakuan keikhlasan adalah mengakui bahwa nggak ada Tuhan selain Allah. Bahwa yang menilai amalanku hanya Allah. Bahwa yang melihat amalanku hanya Allah saja. Aku nggak ingin dilihat pihak lain. Aku pengen dilihat Allah saja. Itu puncak keikhlasan pengakuannya itu. Ruhnya amalan adalah keikhlasan. Makanya yang pernah kita hafal selama ini judulnya suratnya surat Al-Ikhlas. Bener kan ya? Tapi di dalam suratnya nggak ada lafadz ikhlas. Nggak ada kan ya? Biasanya itu kalau ada suatu nama surat misalnya surat Al-Baqarah. Dinamakan Al-Baqarah karena dalam suratnya ada lafadz Al-Baqarah. Ya, gitu ya. Tapi contohnya ada unik ini apa uniknya? Ada surat namanya surat Al-Ikhlas. Tapi dalam suratnya nggak ada kata-kata ikhlas. Apa sih hikmahnya? Hikmahnya adalah ikhlas itu bukan bahasa ucapan. Ikhlas itu bukan bahasa tulisan. Ikhlas itu adalah bahasa perasaan. Saya ulangi, ini kalimat hikmah ini. Ikhlas itu bukan bahasa ucapan. Ikhlas itu bukan bahasa tulisan. Ikhlas itu bahasa perasaan. Maksudnya kalau gitu ikhlas nolong orang, jangan ditulis di WA. Iya, saya ikhlas nolong Anda. Gak usah ditulis. Karena ikhlas bukan bahasa tulisan ikhlas itu. Yang kedua,
Ikhlas itu bukan bahasa ucapan. Kalau kita ikhlas nolong orang, jangan bilang-bilang. Telepon, ya, saya ikhlas nolong Anda. Nggak usah bilang seperti itu. Nggak usah diucapkan. Ikhlas bukan bahasa ucapan. Ikhlas itu bukan bahasa tulisan, tapi bahasa perasaan. Biar aku sendiri yang tahu. Orang lain nggak perlu tahu kalau saya ikhlas. Nah, itu. Ikhlas bahasa perasaan. Makanya hikmahnya di surah Ikhlas nggak ada kata ikhlas, supaya nggak terbaca. Kalau terbaca kan nggak tertulis nanti. Nah, ini hikmahnya ya. Surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlas. Karena ikhlas bukan bahasa tulisan, bukan bahasa ucapan, tapi bahasa perasaan. Oh, berarti bahasa apa amalannya ikhlas, merasa dilihat Allah saja, merasa pengen dinilai Allah saja. Itu ucapan dari lafaz la ilaha illallah. Nah, ini simbol dari perasaan keikhlasan. Lafaz ini sebagai puncak keikhlasannya itu. Sebagaimana surah Ikhlas adalah menjabarkan isinya lafaz la ilaha illallah. Allah tidak beranak, nggak diberanakan. Allah nggak bercabang dan tidak dari cabang-cabang. Nah, ini contohnya. La ilaha illallah puncak keikhlasannya. Mendekati terakhir. Apa sih ilustrasi keikhlasan? Yakni ibarat anak semut hitam di batu yang hitam di kegelapan malam. Coba dibayangkan ya, anak semut hitam darrotin di batu yang hitam di kegelapan malam. Bagaimana ngelihatnya? Sulit ini. Kalau nggak pakai senter nggak bisa ini. Nggak bisa ini. Eh, jadi darrotin itu simbol keikhlasannya ibaratnya. Anak semut. Mari kita sebenarnya semut hitam. Ya, ini apa? Mari kita bergerak itu sampai orang tahu bahwa kita yang beramal. Kayak tidak ketahuannya anak semut hitam ketika malam hari itu. Mari kita beramal kayak anak semut hitam. Nggak kelihatan orang di tempat yang apa ya, yang tersembunyi. Ibaratnya kita beramal itu di balik layar gitu maksudnya. Kita yang berjasa, orang nggak tahu kita yang berjasa. Nah, ini contohnya. Kita sebenarnya ilmu hitam bergerak malam hari, malam pengertian nggak kelihatan ya. Bergerak nggak kelihatan orang, bahwa kita yang beramal sebetulnya. Ini namanya kita seperti darotin akhirnya harus hitam di batu yang hitam di kegelapan malam. Apa sih khairan kebaikan? Ya ini mari kita amalkan kebaikan yang ringan objeknya, ringan geraknya, ringan suaranya. Kenapa? Karena ada syarat yakmal. Apa sih yakmal? Ayo, yang merasa anggota kelas paket 3 lebih kita tahu ini. Ya Ustadz, kami tahu. Apa? Yakmal ini namanya kata kerja, sebutannya fiil. Fiil namanya fiilun mudhari'un, fiil ben mudhari. Nah, dalam kaidah pelajaran kelas paket 3 di dikenakan di masing-masing bahwa fi'il mudhari bermaksud hadir dan mustakbal. Benar ya? Perbuatan sekarang dan akan datang. Ini satu. Yang kedua, mudhari bermaksud kesinambungan perbuatan terus menerus, terus menerus. Berarti Allah itu nyuruh kita mengerjakan yang terus menerus meskipun ringan objeknya. Misalnya, saya baca sholat, baca ayat 2 baris. Besok 2 baris. Meskipun cuma 2 baris, ringan 2 baris, tapi kalau yakmal, kesinambungan terus-menerus, itu namanya memberikan timbangan di akhirat. Dikit tapi istiqomah maksudnya. Dikit tapi istiqomah. Apa istiqomah itu? Yakmal. Ngerjakan terus-menerus. Kesinambungan. Makanya pakai yakmal tidak berbunyi faman amila. Kalau berbunyi faman amila pakai fi'il madi. Bentuk lampau. Apa fi'il madi? Bentuk pasten kepastian perbuatan. Oleh Allah pakai yakmal bukan pakai amila. Coba pakai faman amila. Faman amila sama artinya maka berusaha mengerjakan. Ternyata Allah milih yakmal bukan amila. Apa sih yakmal? Kesinambungan perbuatan. Terus menerus langgeng istiqomah meskipun ringan objeknya. Traktir temer ya, traktir temen objeknya ringan apa? Kopi yang murah. Ya, murah karena di warkop bukan di kafe ya. Tapi sering ini, sering traktir itu tinggi. Tinggi amalan. Kenapa? Daripada sekali traktir setahun sekali di kafe, terus enggak. Lebih baik naktir tiap minggu tapi di warkop ya. Ringan objeknya, ringan geraknya. Nyingkirkan batu di jalan kan sepele kan ya. Ya Allah, bismillah ada batu ini. Kalau saya nggak nyingkirkan, di belakang saya barangkali orang lengah kesandung nanti. Saya pikir anak itu namanya ringan geraknya, ringan suaranya. Jadi apa apa yang kita ucapkan itu tidak muluk-muluk ngomongnya misalnya ya.
itu amalan seringan mungkin tapi yakmal kesinambungan. Maka kesemuanya seringan anak semitam dalam timbangan. Ini hikmah dari lafat yakmal pakai mudore kesinambungan perbuatan. Ini bangga-bangga barang siapa mengerjakan yang terus-menerus kesinambungan, mengerjakan sesuatu yang tersembunyi tapi menghasilkan kebaikan. Meskipun ringan kebaikannya. Ya, tersembunyi. Saya nyingkirkan batu di jalan. Itu kan tersembunyi dari pihak sebelumnya mau lewat kan nggak tahu kalau saya berjasa. Itu namanya saya berbuat di sekolah darotin yang menghasilkan khairan ya apa? Selama teman saya lewat jalan itu karena nggak kesandung. Nah, jadi saya di sekolah darotin menghasilkan khairan bagi teman saya itu. Jadi contoh khairannya ringan bendanya, objeknya ringan geraknya, ringan suaranya. Meskipun ringan tapi berbobot dalam timbangan. Terakhir ada kalimat hikmah saya bacakan. Al yauma yukbalu minka mithqala darrotin. Wagodan lan yukbala minka milul ardi dahaban. Saya ulangi. Al yauma pada hari ini yukbalu minka bisa diterima amalan darimu. Mithqala darrotin meski seringan anak semut hitam. Wagodan dan besok, sedangkan besok, lan yukbala minka, tidak akan diterima amalan darimu, mil'ul ardi dahaban, meski seberat emas sepenuh bumi. Ini kalimat hikmah dari eh, sahabat Rasul bernama Ali bin Abi Thalib. Ini beliau mengungkapkan kalimat hikmah kata beliau. Wahai para sahabat, al yauma. Pada hari ini pengertian hari sekarang ini ya, hari dunia maksudnya. Yuk balu minka mithqala darrotin. Bisa diterima amalan darimu meski seringan dan semut hitam. Wagodan dan besok di akhirat Ladiuk balaminka. Tidak akan bisa diterima darimu. Mil'ul ardi dahaban. Meski amalanmu itu seberat emas sepenuh bumi. Gak diterima. Kenapa? Karena udah telat di akhirat. Itu kata beliau. Fal yauma amalun wala hisabun. Wagodan hisabun wala aklun. Ini kata beliau. Fal yauma. Maka pada hari ini. Hanya ada amalun wala kisabun. Hanya ada amalan dan tidak ada perhitungan timbangan. Wagodan dan besok ada hisabun wala amalun. Dan besok di akhirat hanya ada timbangan, perhitungan timbangan. Dan tidak ada lagi amalan. Maksudnya amalan di akhirat, kalau kita kerjakan di akhirat nggak diterima karena sudah telat. Nah, ini. Jadi kata beliau, mumpung masih al yauma, mumpung pada hari ini di dunia ini kerjakan amalan karena yuk balu diterima meskipun sepele amalannya, sepele miskola darotin, tapi karena masih di dunia diterima oleh Allah. Tapi kalau besok godan pas kita udah di alam akhirat, meskipun sholat ketika di akhirat sholat, di akhirat puasa, nggak diterima. Kenapa sudah telat? Eh, Sebagaimana meskipun amalan itu berharga mahal kayak mahalnya emas sepenuh bumi, nggak diterima karena sudah telat. Fal yauma amalun wala kisabun, wa godan kisabun wala amalun. Jadi lebih baik berbuat sekarang tapi ringan-ringan ya daripada besok telat tapi berat percuma berat tapi kan telat percuma ya. Dan maka timbanya lebih berat semut daripada emas akhirnya. Lebih berat semut apa semut itu amalan ringan-ringan tapi di dunia daripada amalan di akhirat berat-berat tapi telat nggak diterima kalau telat. Ini sebagai kesimpulan kalimat hikmah dari lafadz miskola darotin. Mari kita ngerjakan kebaikan meskipun ringan. Karena ringan itu selama ada roh, ada rohnya, maka apa ya namanya berat dalam timbangan. Berat dalam timbangan. Nih, demikian materi singkat pada pertemuan kali ini tentang kalimat mithqala dzarratin khairon yarau.